Oke, mari kita bahas sesuatu yang kayaknya kita semua udah bisa dari kecil. Membaca. Tapi tunggu dulu. Pernah kepikiran nggak di tengah gempuran informasi kayak sekarang ini, jangan-jangan cara kita membaca selama ini salah total? Mungkin ini waktunya kita belajar ulang dari nol. Pertanyaan ini kedengerannya aneh ya, tapi coba deh jujur sejenak. Aktivitas scrolling di media sosial yang kita lakukan berjam-jam setiap hari, apa itu beneran bisa disebut membaca? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi, seolah-olah kita paham sesuatu, padahal sebenarnya cuma lewat aja. Nah, ini dia bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya memindai atau scanning. Ini kerjaan mata kita yang cuma lari maraton di atas lautan teks pas kita scrolling. Cepat, tapi nggak ada yang nyangkut. Di sisi lain, ada membaca yang sesungguhnya. Sebuah proses aktif di mana kita beneran bergulat sama ide, menantang gagasan, dan menyelam ke dalam pikiran si penulis. Perbedaan tadi jadi penting banget karena inilah realitas kita sekarang. Kita hidup di tengah sebuah paradoks yang aneh banget. Kita tenggelam dalam lautan informasi, tapi entah kenapa kita justru merasa kehausan akan makna. Pagi-pagi, mata baru kebuka, dan bam! Rentetan notifikasi langsung nyerbu. Tanpa sadar, jempol kita udah gerak otomatis aja, menyusuri lini masa yang sengaja dirancang supaya nggak ada habisnya. Perhatian kita ditarik ke sana kemari sama judul-judul heboh, yang tujuannya cuma satu, biar diklik, bukan biar kita paham. Dan inilah hasilnya, sebuah angka yang jujur aja bikin miris, 8 detik. Rentang perhatian kita sekarang katanya lebih pendek dari seekor ikan mas. Kebisingan digital ini benar-benar merusak kemampuan kita buat fokus. Coba kita renungkan. Setelah berjam-jam mantengin layar, ide besar apa sih yang beneran nempel di kepala? Pengetahuan baru apa yang meresap ke dalam jiwa? Sering banget kan jawabannya? Nggak ada. Kosong. Cuma capek mata aja. Di tengah kebisingan ini, membaca mendalam itu bukan lagi cuma hobi buat si kutu buku. Oh, bukan. Ini udah jadi semacam survival skill. Sebuah seni bertahan hidup yang krusial, yang sayangnya malah lagi kita biarkan punah. Jadi, masalahnya bukan sekedar kita jadi gampang lupa tanggal atau nama ya. Ini jauh lebih gawat. Kita perlahan-lahan kehilangan kemampuan buat berpikir jernih, buat bedain mana fakta, mana hoax, dan buat ngebangun pemahaman yang kokoh tentang dunia. Akibatnya, kita tahu banyak hal di permukaan, tapi nggak ngerti apa-apa secara mendalam. Tapi tenang, ada solusinya. Ada sebuah alat kuno yang udah teruji ribuan tahun yang bisa jadi kompas kita buat menavigasi kekacauan ini. Anggap aja ini peta harta karun buat pikiran kita sendiri. Dan inilah dia petanya. Sebuah mahakarya klasik dari Mortimer J. Adler, Bagaimana Membaca Buku. Ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah penawar racun untuk otak kita yang udah overdosis informasi dangkal. Nah, ini inti ajarannya. Membaca aktif itu bukan aktivitas pasif kayak nonton TV. Bukan. Ini adalah sebuah dialog. Anda ngobrol sama penulisnya. Anda bertanya, Anda setuju, Anda nggak setuju, dan pada akhirnya Anda membangun pemikiran orisinil Anda sendiri dari percakapan itu. Hebatnya, Adler nggak cuma ngasih teori. Dia ngasih kita peta jalan yang super praktis. Ada beberapa tingkatan membaca yang bisa kita kuasai buat jadi seorang pembaca super. Ini dia 3 alat utama di dalam kotak perkakas mental kita. Pertama, inspeksi. Bayangin Anda seorang detektif di TKP. Anda nggak langsung nangkap orang kan? Anda keliling dulu, petain situasinya, cari petunjuk-petunjuk utama. Itulah yang kita lakukan ke buku. Kedua, analisis. Di sini, Anda jadi ahli bedah. Anda bedah setiap argumennya, kunyah pelan-pelan sampai paham tulang punggung pemikiran penulisnya. Dan puncaknya, level dewanya, sintopis. Di sini Anda bukan lagi pembaca, tapi seorang konduktor orkestra. Anda menghubungkan ide dari berbagai buku untuk menciptakan sebuah simfoni pemahaman yang benar-benar baru dan orisinal milik Anda. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Penulis udah kerja keras nuangin idenya. Sekarang giliran kita sebagai pembaca buat melakukan bagian kita. Hubungan penulis dan pembaca itu jalan dua arah, butuh usaha dari keduanya. Jadi, pada akhirnya, keahlian membaca yang diajarkan Adler ini lebih dari sekedar hobi. Ini adalah sebuah senjata, sebuah kekuatan super yang esensial banget buat kita bisa bertahan dan bahkan berkembang di dunia modern yang super bising ini. Siapapun Anda, skill ini relevan buat Anda. Mau Anda pelajar yang capek cuma ngapalin buat ujian, profesional yang pusing sama laporan tebal,
atau siapapun yang udah muak dimanipulasi sama judul berita. Ini bukan cuma soal membaca buku. Ini soal merebut kembali kendali atas aset paling berharga yang kita punya, pikiran kita. Berhenti jadi konsumen pasif dan mulailah jadi arsitek bagi pemikiran Anda sendiri. Dan tolong ingat ini baik-baik, membaca itu bukan perlombaan. Tujuannya bukan buat pamer udah namatin berapa banyak buku tahun ini. Tujuan sejatinya adalah seberapa dalam buku-buku itu mengubah diri Anda, mengubah cara Anda melihat dunia. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan. Buku apa yang akan Anda ajak berdialog setelah ini? Pilih satu dan coba bacalah, bukan sebagai tugas, tapi sebagai sebuah petualangan intelektual. Percayalah, petualangan itu bisa mengubah hidup Anda. Dunia di dalam buku itu sedang menunggu untuk ditemukan. Selamat membaca!